Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Winata menjumpai Anda kali ini dalam Bali Post Stop. Nah, edisi hari ini saya akan mewawancarai Ketua Perhimpunan Donor Darah Indonesia untuk daerah Bali, Bapak Ketut Pringgantara. Beliau tentu berkepentingan dalam masa pandemi COVID ini berkaitan dengan donor darah yang kondisinya juga mengalami atau terdampak gara-gara pandemi, berkurang atau seperti apa. Tentu sangat penting juga posisi dari donor darah Indonesia ini, khususnya di Bali dalam kondisi pandemi ini justru sangat dipentingkan. Nah, kita ingin mendengar kondisi sebenarnya di donor darah di Indonesia, di Bali ini seperti apa, dan mungkin juga harapan-harapan ke depan seperti apa agar kita mungkin di Bali mulailah memudayakan hidup sehat dengan cara berdonor darah. Kita sabar dulu narasumber kita. Om Swastiastu, Pak Tut. Om Swastiastu, Pak. Nafi Gatra sehat nih. Astungkare sehat hari ini, sehat selalu. Berkat donor. Ya, berkat donor ya. Berkat donor. Sosialisasikan. Sosialisasikan. Pak Tut, kalau di masa pandemi COVID ini bagaimana antusiasme masyarakat untuk berdonor darah? Berkurang? Nah, kalau berkurang itu kenapa alasannya? Baik, terima kasih. Masyarakat Bali yang saya hormati, yang saya banggakan dan saya muliakan. Bahagia sekali kami bertemu dengan masyarakat, utamanya adalah masyarakat pendonor yang sehat, cerdas, berbudaya dan berkarakter. Hari ini kami waktu yang sangat tepat untuk menyampaikan bagaimanakah kondisi kita di Bali tentang kedonor darahan. Salah satu yang menjadi indikator kita donor darah itu maju adalah ada permintaan dari pasien itu sendiri, kemudian ada pengganti dari para pendonor itu sendiri. Dan ini kayaknya pada hari ini di musim pandemi, apalagi di musim PPKM ini belum nyambung, Pak. Karena apa? Satu sisi yang harus terbangun adalah ada dalam tanda kutip satu merasa ketakutan. Takut apakah saya nanti terjangkiti COVID ini, ataukah kami akan menyebarkan virus ini. Nah, kami PDDI, para pendonor Indonesia yang berada di wadah pengurus daerah Perhimpunan Donor Darah Indonesia daerah Bali, tidak akan pernah berhenti atau bahkan mandek atau kehabisan akal atau mati arang untuk menjaring para pendonor kaum milenial ini. Tidak. Cara yang kami lakukan sekarang adalah pendekatannya adalah satu, mengindahkan prokes. Harus tegak lurus menjalankan aturan negara. Mari kita hormati Guru YCC hari ini adalah karena beliau negara bertanggung jawab penuh terhadap keselamatan warganya. Mari kita indahkan itu. Itu dulu. Mari kita indahkan sebagai warga negara yang taat, patuh terhadap hukum negara, harus kita patuhi itu protokol kesehatan. Dan Bapak Gubernur sebagai leading sektor itu telah menjalankan dengan baik untuk masyarakat Bali. Itu satu dulu. Terus yang kedua, yang kami lakukan saat ini adalah kami istilahnya adalah information for transformation. Jadi informasi yang sehat ini harus benar. Makanya media ini harus bisa menceritakan kebenaran yang hakiki tentang kondisi kita di Bali, yang benar kayak apa. Informasi inilah kita transformasikan ke masyarakat lewat apa? Lewat apa? Saluran yang paling pasti adalah lewat media. Media ini harus tampil ke depan secara independen memberitakan satu posisi yang benar tentang keadaan COVID pada hari ini. Mari kita jadikan COVID ini sebagai hal yang biasa, yang berada di lingkungan keluarga kita, yang tetap kita harus ajak berteman, tetapi kita tetap berwaspada. Waspada di sana. Nah, sekarang bagaimana meningkatkan kualitas kedonoran kita adalah kami mengedukasi. Ada 3 hal yang kami lakukan. Satu, karena kampusnya masih tutup, biasanya kami goes to campus, goes to mall, goes to millennial. Nah, yang bisa kami lakukan adalah sekarang adalah goes to family. Goes to Banjar. Kita datangi para jero bendesa sebenarnya, kita datangi beliau tokoh-tokoh adat, asabenike, indayang titiang nunas asabenike dengan mengindahkan prokes tadi untuk membantu saudara kita yang katakanlah makin membutuhkan darah, whole blood nike. Kemudian yang sudah tiba saatnya berdonor, ngiring sarang-sarang datang makin ke UTD PMI Provinsi Bali di kabupaten kota Astungkare asabenike. Kemudian bagi mereka yang penyintas, para penyintas COVID-19 niki yang sudah dinyatakan sembuh 14 hari dengan menyertakan hasil swab dan PCR itu, mari kita berani untuk menceritakan diri kita untuk mau kita berdonor plasma.
plasma darah konvalesen asam penika. Dengan begitu kita akan merasa ada satu kemandirian, ada satu semangat menyambut beraya. Yang paling pasti adalah iraga meyadnya untuk diri kita sendiri, untuk masyarakat asam penika. Kenapa saya katakan demikian? Ketika kita berdonor darah, kita sudah tahu di posisi mana kesehatan kita. Dan hasil darah kita yang sudah kita sampaikan ke pasien itu adalah darah yang sudah sehat. Artinya diri kita ini sudah sehat, sehat lahir batin asam penika, karena ada pemeriksaan macam-macam di pemeriksaan darah itu, apalagi yang di plasma konvalesen. Biasanya masyarakat ini kan tadi Pak ceritakan di masa pandemi COVID permintaannya jauh lebih tinggi daripada suplainya itu ya. Ya, jauh lebih tinggi. Masih kurang ya. Masih kurang kita. Sering sekali kurang gitu. Sering sekali kurang. Baik, ada masyarakat mengatakan agak sampai sekarang masih takut untuk berdonor darah. Apakah donor darah itu membahayakan tidak sebenarnya? Atau justru malah menyehatkan sebenarnya? Ini yang perlu diinformasi. Satu sisi yang saya tegaskan kepada Semeton Bali, seluruh warga Bali, Semeton Titiang, Sani sangat banggakan Titiang, jangan sampai takut berdonor. Karena donor darah nike adalah sekarang kita jadikan sebagai budaya bangsa. Sebagai budaya bangsa nike. Donor darah ini adalah sebagai keharusan untuk meningkatkan derajat kesehatan kita. Apakah kita perlu untuk meminjam rasa takut untuk kita berbakti kepada negara? Tidak. Betul, pada hari ini musim pandemi dan kita pemerintah telah menjaga warganya dengan menurunkan PPKM itu sampai tanggal sekian 23 Agustus ini. Kita jangan berkecil hati, bahkan sampai takut untuk berdonor, tetapi kita punya niat yang sangat mulia. Dengan mengindahkan prokes itu kita datang secara tidak berkerumun, kita datangi UTD itu, kita akan diperiksa di sana, kita akan menceritakan diri kita bahwa diri kita sehat, kemudian kita diambil darahnya, kita diberikan kepada pasien. Itu satu dulu. Yang kedua, kekurangan iya hampir 50%. Kekurangan darah pada hari ini. Tetapi saya berterima kasih sekali kepada seluruh masyarakat Bali, utamanya jero bendese yang ada di Bali ya seperti itu, ring Banjar-Banjar, sampun sudah memiliki kesadaran yang luar biasa seperti itu. Untuk peduli. Irage Semeton, irage menyambut beraya mungkin adalah untuk membantu sesama. Ini kekuatan kita. Kekuatan kita yang diajarkan leluhur adalah bagaimana kita menjaga hati kita. Semetonan ini sebagai warga Bali saling tolong menolong. Nah, ini kekuatan kita. Nah, terhadap pertanyaan yang tadi, apakah donor darah ini apakah memberikan kita dampak yang bagaimana? Tidak. Justru donor darah ini akan memperkuat kesehatan kita. Karena ketika kita ditanya oleh seseorang, apakah Anda sehat hari ini? Pertanyaan itu mahal sekali hari ini. Karena apa? Karena kita tidak boleh berdekatan, tidak boleh berjabat tangan, dan bahkan tidak boleh berkerumun. Dan ini menandakan bahwa kesehatan itu adalah panglima yang harus kita utamakan di masyarakat. Nah, pintu yang ketiga yang harus kita utamakan adalah anjuran kami kepada masyarakat, kemudian kepada pemerintah, pemegang polisi, guru WCC Mangkit. Apa itu? Adalah mari kita lindungi masyarakat Bali, lindungi jagat Bali dengan apa? Dengan menceritakan satu sisi kesehatan kita. Cara cerdas, cara yang terbaik adalah melakukan donor darah. Jadikan donor darah ini sebagai ladang pengabdian untuk irage ngayah sareng sami. Dengan kita diberikan kesehatan yang paripurna melalui donor darah, kita tahu derajat kesehatan kita bisa berbagi dengan orang lain. Artinya seperti lentera. Jadi lentera ini saling hidup dan menghidupi. Ini kekuatan kita. Kalau kita sudah semua pemerintah memberikan penjelasan secara baik dan kita semua berbahagia. Jadi jangan takut untuk donor darah. Justru karena donor darah itu membuat tubuh kita sehat. Sehat kembali. Karena orang takut darahnya diambil. Nanti saya drop nanti. Enggak gitu ya, Pak? Tidak seperti itu. Justru itu bagian dari sirkulasi darah kita bisa tergantikan. Betul, tergantikan. Baik. Kalau misalnya kita bicara tentang bagaimana sosialisasi yang dilakukan. Tadi kan Pak Des sudah mengatakan mencoba untuk masuk ke desa adat. Ya. Respon mereka sudah cukup baik. Apakah ada rutin kan di desa adat digelir atau seperti apa caranya sekarang? Dan inilah kekuatan kita. Leluhur kita mengajarkan bahwa dengan adanya desa adat mungkin sebagai satu kekuatan di Banjar-Banjar inilah benteng Bali yang kuat sekali. Adalah kekuatan yang luar biasa ini. Saya apresiasi sekali kepada para tokoh adat ring Bali. Para bendese, juru bendese, para kliang yang telah menceritakan kebaikan ini sehingga banyak sekali warga Banjar sampun melakukan kegiatan donor darah seperti itu. Dan ini kebanggaan kita bersama. Ini artinya apa? Berarti irage satu keluarga.
Wasudewa Kutumbakam. Kita bersaudara untuk selalu kita menjaga komitmen menjaga Bali. Inilah cara satu Iraga, salah satu yang kuat kita untuk menjaga Bali. Baik. Pak Tut, kalau misalnya ada desa atau banjar yang ingin melaksanakan donor darah, siapa yang hubungi PDDI bisa misalnya atau yang lain? Dan apa syaratnya? Apakah harus menyediakan dana atau apa? Atau tinggal tempat saja mendatangkan orang seperti apa, Pak? Baik, syarat utama untuk melakukan kegiatan donor darah adalah satu harus ada tempat. Ya. Ada tempat yang bersih segala macam. Terus yang kedua itu harus melalui lulus administrasi untuk mengisi formulir itu. Terus yang ketiga ada pemeriksaan HB, hemoglobinnya, tingkat kekentalan darahnya. Kemudian ada pemeriksaan tensi 130/80. Jadi Itu maksimal ya? maksimal. Jadi pompa jantungnya bagus dari bawah dan dari atas. Kalau ini sudah lulus baru kita diambil. Dan donor darah itu gratis. Gratis ya? Dan biasanya kami, Bapak bisa mendaftarkan diri kepada kami di PDDI Provinsi Bali, kemudian bisa mendatangi UTD yang ada di kabupaten kota. Tetapi kalau ada di wilayah hukum provinsi, silakan datang ke UTD Provinsi Bali. Nah, maksud saya kalau misalnya ada juga ya, itu pribadi misalnya ada yang desa adat atau banjar ini, ada syarat khususnya tidak? Nah, jadi PDDI yang datang dengan PDDI Betul. akan datang ke tempat tersebut menyediakan sarana prasarana. Banjar apa saja yang mungkin harus dipersiapkan? Semeton Banjar atau Pak Kliang itu hanya menyiapkan tempat saja. Kalaupun misalnya ada snack, ada segala macam, Boleh gitu ya? boleh siapkan dari situ. Dari pihak PMI akan menjaga nanti semacam goodie bag kecil, ada vitamin untuk diberikan setelah donor. Dan ini menandakan kita sinergitas yang kuat gitu. Itu saja kesyarat. Dan kami tidak butuh imbalan gitu. Terus terang kami tidak membutuhkan imbalan apapun karena kita memang betul-betul ngayah mengabdi kepada kemanusiaan. Dan ada juga pemberian sembako ya beberapa waktu ya. Dan itu dari donatur ya, Pak? Ya, dari donatur diserahkan kepada PDDI. Kami bagi rata. Utamanya kami telah melakukan roadshow ke kabupaten kota, tetapi yang paling topmostnya itu adalah kepada para pendonor TPK, terapi plasma convalescent. Nah, jadi kami berikan goodie bag jumbo adalah satu untuk meningkatkan imunitas tubuhnya. Karena selama ini tidak ada yang menyasar ke situ. Pemberian goodie bagnya ketika kami ambil plasma convalescent itu hanya kekuatannya itu sampai 3 bulan. Setelah 3 bulan mereka akan menipis. Nah, disitulah kami PDDI memberikan semacam bantuan khusus kepada masyarakat yang telah penyintas COVID ini agar imunitasnya tumbuh dengan sehat kembali. PDI juga memotivasi masyarakat yang sudah pernah terkonfirmasi COVID itu untuk konvalesen. Konvalesen itu. Kami terus responnya selama ini masih ada. Luar biasa, Pak. Luar biasa. Karena apa? Karena para penyintas ini merasa memiliki sesuatu. Kenapa saya memiliki kekuatan selama 3 bulan ini kami tidak berbagi? Rugi rasanya. Nah, maka dengan begitu mereka istilahnya mendaftarkan diri seperti kami lakukan kemarin di di FK Unud. Kami lakukan di kantor gubernur kemarin. Responnya luar biasa. Dan ini menandakan bahwa tali kasih ini akan mengalir kuat. Merajut kasih lewat donor darah ini akan menguatkan kita, persaudaraan kita Semeton Bali. Inilah cara kita menjaga Bali, Mangde Bali nike santilan jagat itu, pintu gerbangnya adalah mari kita lewat donor darah. Baik. Terima kasih Pak Tut, waktunya sudah sudah statement dan informasi. Saya kira sangat penting sekali buat masyarakat. Walaupun kita sudah cukup sering mendengar tentang donor darah, tapi masih sedikit ya bagian dari kita ini yang mau mendonorkan darah. Masih ada rasa takut. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Tut Pringgantara bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan dari donor darah. Justru ini bisa membuat kita sehat. Ada kontrol kesehatan juga di sana ya. Memberikan bahwa kita ini sehat dan bagian dari bagaimana kita beriatnya juga ya. Betul. Baik, demikian tadi Bali Postok kali ini. Mudah-mudahan kita semua bersemangat untuk ikut berdonor darah karena itu bagian dari gaya hidup yang sehat. Saya tutup dengan Parma Santi Bali Postok. Om Santi. Santi. Terima kasih, sampai jumpa.